Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Happy bersama saya Fana Syafa. Dan saya Yasinta. Kita ada di mana sih ini? Kayaknya Tuh, beda ya. kayaknya ini tuh kita lagi di surganya ciwi-ciwi. Apa itu ciwi-ciwi? Cewek-cewek dong. Cewek-cewek ya? Berarti Iya. saya nggak masuk ya? Enggak, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada deh. Ini kayaknya surganya Apa cewek. mungkin dong. saya salah tempat hari ini? Kayaknya salah deh. Salah tempat ya? Aku sendirian aja gimana? Oh gitu, boleh. Dan kali ini kita sedang ada di... Lagi ada di Nine ID. Betul, di sini emang tempatnya dari saya masuk, lihat-lihat barangnya itu bisa dikatakan tuh Bagus-bagus ya, gini top. ya. Nggak cuma Top. satu sih ya. Oh, 3. 10 kayaknya ya. 10 ya? Kalau cukup 3 ya. ditambah. Dan ini adalah tempat-tempat yang luar biasa. Jadi kalau mau cari tentang fashion, Apalagi ini tempat yang cewek ya. Nah, Cocok banget buat iya, cewek-cewek. udah ngiler tadi ya. Udah ngiler banget. Rasanya nggak lengkap kalau udah ngiler tapi kita nggak tahu ownernya. Iya, kayaknya kita harus kenalan dulu deh nih. Nah baik, kita panggil tamu kita hari ini adalah Naima, Mbak Naima silakan masuk. silakan. Apa kabar? Nah, Nah, ini dia ownernya. dia tuan rumahnya tapi kita yang menyilakan duduk ya. Silakan. Iya, duduk. silakan duduk. Karena ini acara kita. Jadi Acara kita kita, oh gitu ya. Iya. Tapi memang ini tempatnya tempat yang keren ya. Iya. Oke lah, boleh di. Biar kelihatan dong muka ownernya. Iya. Ada istilah karena tak kenal maka maka tak tak sayang. sayang. Jadi supaya semakin sayang dengan Nine ID, Harus kenal sama ownernya. boleh dong kita kenalan dulu ya. Ya. Oke. Halo Sobat Nainai, perkenalkan nama saya Naima Isadina Putri, biasa dipanggil Mbak Nainai. Karena nama biasanya, nama ngehitsnya itu Nainai. Jadi sama kayak nama tokonya Nainai ID. Gitu. Oh. Nama hitsnya Naina ya. Jadi Iya. tokonya dinamain Naina biar hits juga Iya. kayak Tuh mbaknya. kan, nah, masih muda tapi sosoknya luar biasa ya. Jadi kalau selama ini ya taunya di medsos lah ya. Iya, di Sekarang sosial kita media. langsung ketemu dengan orangnya. Iya. Bila kita ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Nggak dikit ya, kita ngobrol banyak ya. Ngobrol banyak kita pengen ini. tahu. Kita pengen tahu banyak tentang Nine ID ini ya. Kenapa? Kenapa? Kok yang nervous ya Sinta? Iya, Mbaknya Iya. nervous karena lihat banyak-banyak. Iya, nervous koleksi- banyak banget. koleksi. Jadi ini perkenalkan aja Mbak gimana awalnya ini berdiri, terus motivasinya apa kayak gitu. Termasuk pengambilan namanya. Iya, pengambilan namanya. Nah, yang pertama nama Nainai ID ini dari nama ibu saya sendiri yang ngasih. Pertama kan nama saya Naima. Kadang tuh ada orang yang manggil Imah, kadang yang manggil Naimah, kadang Mbak Naim. Nah, jadi ibu saya itu kalau dipanggil orang nggak enak didengar kayak gitu. Namanya orang tua yang ngasih nama kurang sreg, jadi dipanggil Nainai gitu. Oh gitu. gitu. Jadi Jadi Nine ya. Nine. Itu lebih gampang dan lebih simpel gitu ya. Lebih keren gitu loh, Oh, Pak. keren ya. Jadi- Daripada Imah kayak gitu. Kayak ibu saya yang ngasih nama jadi kurang oke katanya. Oh gitu, pantas. Jadi panggilnya Nine gitu ya. Iya, Nine. Tapi dengan panggilan seperti itu asik nggak sih menjalaninya? Asik, seneng banget, di mana-mana udah banyak yang kenal Nainai daripada Naima sekarang. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi ternyata namanya membawa hoki ya. Iya, nama juga membawa rezeki. Nah, ini dia. Tadi seperti yang disampaikan Yasinta tadi ya, Sin ya. Kalau orang itu punya hoki dan lain sebagainya, pasti kan juga punya motivasi kan? Iya, pasti punya motivasi. Ya, motivasi ada Nainai ID ini karena sebelumnya saya itu kan kuliah di Malang. Habis itu libur hampir 2 tahun, sampai hari ini 2 tahun. Akhirnya saya mutusin buka usaha karena kan waktu pandemi itu kita beli online terus Iya. saya kepikiran di Banyuwangi kayaknya belum ada deh, dan kalau ada pun tuh kayak kualitasnya kayak kurang oke kan. Jadi saya jualan pertama dari kecil, pertama online, habis itu ada toko kecil sampai alhamdulillah sampai kayak gini. Pertama masih online. Oh, masih online gitu ya. Mm-mm. Berarti jalanin ininya berarti dari Malang. Iya, Berawalnya dari pertama Malang. awal di Malang karena pandemi masih beberapa bulan saya coba jualan. Jadi saya pakai barangnya dulu terus teman-teman suka Oh, gitu. kayak gitu. Namanya cewek-cewek kan. Gitu ya. Modelnya sendiri, barangnya sendiri. Jadi Orang suka. bermodal review sendiri ya. Akhirnya banyak orang minat, Iya. berminat. Tapi sebentar, ini kalau saya sedikit tahu tentang Nine ini ya, kan
punya cerita di masa lalu yang bisa dikatakan itu penuh perjuangan ya. Oh iya. Kelas berapa ya? Kelas berapa ya? SD kelas 2. Nah, itu kayaknya menarik gitu. Bisa diceritakan mulai SD kelas 2 itu Nah, seperti waktu apa? kecil sebelum saya ada di posisi ini sampai punya jiwa bisnis, saya waktu itu usaha waktu SD kelas 2, saya itu udah dikasih bapak saya kepercayaan, dikasih kantong kresek warna merah gede, kantong kresek merah gede, saya ditinggal di terminal. Saya masih nggak tahu bapakku ini ngapain. Ternyata Disuruh bapak ngapain saya gitu. itu nyuruh saya cari rongsokan, gelas, habis itu botol kaleng, kardus kayak gitu, Mas. Masih ingat kreseknya warna merah gede ya? Waktu itu masih dari jalan kaki, Heeh. pakai kresek sekantong itu tiap minggu dijual. Pertama dikumpulin, baru seminggu dijual. Dari kresek jadi ke karung kebo bahasa Jawanya kayak gitu. Dari itu terus naik SD kelas 3, kelas 4 naik sepeda gayung. Jadi ditali di bagian belakang sama ditaruh keranjang bagian depan. Oh gitu. Sebenarnya ini untuk anak ukuran kelas 2 SD Iya, loh ya. kelas 2 SD. Dengan bawa kresek itu nggak punya perasaan. Oh kan malu gitu. Enggak sama sekali, Kenapa? soalnya waktu itu emang kan waktu susah kan bapak saya ngajari kalau kamu nggak pintar cari uang nanti kamu kalau pengen beli apa-apa nanti susah kayak gitu. Iya. Jadi sudah ditanamkan jiwa untuk percaya diri ya. Nah, iya, nggak boleh gengsian. Nggak boleh gengsian ya. Tapi ketika pertama kali cari apa tadi? Rongsokan ya. Rongsokan. Waktu mungut gitu, pernah nggak sih ketemu orang terus ditanya atau ditegur, ini kecil kok gini? Iya pernah, sampai ada beberapa warung itu negur kamu nggak boleh cari di sini, kamu minggir ya jangan di sini. Itu beberapa hari kayak down, kayak ya Allah. Tapi setelah itu bapak saya ngasih tahu, nggak apa-apa, yang penting kamu nggak nyuri, nggak masalah, nggak usah gengsi, yang penting nggak nyuri. Oh gitu, berarti ada area pemilikan gitu ya, jadi nggak boleh. Iya iya. Itu menjalani apa tadi cara rongsokan ya? Itu sampai usia berapa atau sampai Saya kelas berapa? sampai SMP, pertama kan SD kelas 3, kelas 2 jalan kaki, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu saya naik sepeda gayung, sepeda pancal. Terus SD kelas 6 naik sepeda motor, bapak saya ngasih sepeda motor. Kelas 6. 6 SD karena makin banyak. Nah, Oh, setelah gitu. SMP kelas 1, saya itu dinaikin nyari rongsokan, bapak saya ngefasilitasi karena kan makin gede. Kita Ini cari rongsokan? Iya. Apa mau liatin mobil? Iya. Apa loh ya? Iya. Tapi sebenarnya Apa dengan diisi naik isi rongsokan itu tetap nggak masalah bapak saya. Bapak Nggak saya masalah. mengajari yang penting nomor 1 gengsi dihapus dalam hidup. tapi Cita-cita ngikut bagus ya? sih, Pak. Cita-cita ngikut ini. Bisa aku ikut, Mbak. Iya, itu banyak tetangga yang tahu. Terus SMP kelas 2, saya itu naik dump truck sampai kecemplung, Astagfirullah. jatuh di selokan sampean. Wah. Nyetir dump truck yang buat truk yang Sebentar. besi. Itu nyetir sendiri. Iya. Dump truck. Saya SD kelas 6 udah diajari naik Sebentar. mobil, naik Ini bajai. cewek apa preman sih? Tapi Mas Dilan itu kan Mbak Nani udah nyari rongsokan gitu Iya. kan disuruh. Nah, ujungnya nanti rongsokannya gimana ini tuh? Ya, rongsokannya tiap 1 minggu saya jual ke pengepul kayak gitu. Oh, gitu. Selain itu saya juga waktu itu ngajak anak-anak kecil yang kekurangan uang buat jajan kayak gitu. Berarti Diajak ngajak cari juga bareng ya. Ya, saya ajakin dia pulang sekolah nanti saya suruh ngumpulin ke saya, nanti nggak saya ganti uang, saya ganti makanan, baju, mainan kayak gitu. Sampai masuk koran waktu itu di ya? alhamdulillah tanpa bantuan bapak saya waktu itu karena ada orang yang beli minuman kasihan. Kasihan. Iya. Kasihan. Iya. Aku juga mikir ya. Sangat berjasa sekali berarti Iya, ya. iya. Nah, terus kemudian dari SMP ke SMA itu masih cara rongsokan atau sudah melakukan hal lain? Waktu SMP ke SMA saya pindah ke Banyuwangi, orang tua saya sudah, yang mama saya nggak ngebolehin. Kenapa? Jadi saya cuma jualan online aja Gitu. gitu. Jadi rongsokannya sudah berhenti mulai ya? SMP. Nggak kangen cari rongsokan lagi? Kalau itu udah nggak, karena udah fokus di ini sekarang. Oh, gitu ya? Ngomongin tentang ini nih. Ini kapan sih Mbak launchingnya? Oh, launchingnya Iya. baru kemarin ini tanggal 24 Februari 2020. Oh gitu. Aku lihat-lihat di sosial media kayaknya yang diundang tuh kayak banyak banget gitu ya.
Itu dihadiri sama siapa aja, Mbak? Dihadirin, diresmiin sama ibu bupati kita, ibu-ibu. Ibu-ibu langsung ya, hebat loh. Iya, Kita tepuk tangan dulu. disempetin Mantap, waktunya. mantap. Mantap. Terus ada para anggota dewan, habis itu kepala dinas, staf-staf Pemda, para pengusaha, terus ada geng sosialita di Banyuwangi kayak gitu. Terus yang paling penting ada sahabat-sahabat Nainai ID. Nah, Yang paling penting itu ya. Tapi kalau melihat prosesnya ya dari pertama kelas 2 jadi rongsokan, kemudian naik step ya, sampai sekarang jadi seperti ini ya. Kenapa sih kok nggak bukanya tuh dari dulu? Nah, sebelumnya karena di sini ada yang memberatkan. Bapak saya ngejos, ayo semangat. Ibu saya memprioritaskan pendidikan. Di situ yang membuat agak kurang Jadi imbang. ada dua sisi yang berbeda gitu ya. Iya. Karena pendidikan nomor 1 dari sisi ibu saya. Kalau bapak saya cari uang nomor 1 kayak gitu. Oh gitu. Tapi dua-duanya dipakai sejalan gitu ya? Iya, alhamdulillah saya tuh SKS-nya udah habis 3,5 tahun, tapi saya belum ambil skripsi karena fokus ke sini. Sini ya. Kira-kira skripsinya dilanjut nggak sih? Ya Allah, ini semester 8 harus selesai ya. Harus selesai ya? Cepet selesai. Harus selesai ya. Oke, ternyata ada target ya. Nah, ini kayaknya kita akan gali lebih banyak lagi ya tentang sisi dari seorang Nainai. Nah, ya. kayaknya bakal ada yang lebih seru lagi. Nah, betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Kita masih di Ngopi Ngobrol Happy. Masih Masih dengan Mbak Nainai. sebentar. Tadi yang meresmikan adalah Ibu Bupati. Itu kok bisa kenal dengan pejabat-pejabat termasuk bupati? Relasinya anggota DPRD? begitu Relasinya, luas. Iya, itu awal-awal bisa kenal dengan beliau-beliau ini bagaimana itu? Dari sosok ibu bapak saya. Ibu saya anggota dewan, bapak saya seorang pengusaha. Sebentar, pengusaha dan anggota dewan ya, anaknya cari rongsokan loh. Itu nggak ada rasa apa sih gitu? Iya, pokoknya dalam diri saya itu bapak saya selalu nanamkan bondo ambekan untuk duit dan nggak boleh gengsian. Mau kamu tuh siapa, tapi belum tentu ketika si siapa ini bisa menjadikan kamu siapa kayak gitu ibaratnya. Bapak saya sama ibu saya yang hebat belum tentu anaknya juga hebat kayak gitu. Pasti Tapi ternyata sehebat, sekarang sehebat ini gitu ya. itu kan Ternyata sesuatu sehebat yang ini. tidak diduga ya. Mungkin kalau Iya. orang tahunya waktu cari rongsokan dan nggak tahu latar belakangnya ya. Tapi saya mikir juga sih, kenapa dari sisi latar belakang orang yang bisa dikatakan mampu gitu ya, kok tetap mau sih cari rongsokan itu? Saya nggak habis pikir itu sebenarnya. Iya. Terus kita ngomong tentang ini ya sekarang ya. Iya, kita ngomong tentang Nainai ID. ya, dengan produk yang seperti ini ya. Tadi sebelum launching di sini kan buka online. Iya, online sama ada toko kecil di depan situ. Nah, Tokonya iya. kecil banget. Tadi saya katanya pernah lihat itu kecil banget gitu ya. Itu ukuran berapa itu? Masih ingat? Ya ampun, ini cuma 2 meter mungkin. Waktu Tokonya itu? kecil, sempit, dan itu saya itu benar-benar modal sendiri, orang tua saya sama sekali. Mereka ibu saya saya itu waktu saya mau buka itu bilang, "Emang ada yang mau beli Tando? Jualanmu," bilang kayak gitu. Terus Akhirnya? Alhamdulillah ternyata makin banyak di situ ibu saya mulai percaya. Oh gitu. Iya. Berarti waktu yang buka di depan itu sempat tutup atau gimana? Enggak, tetap buka. Tetap di buka? belakang. Tempatnya sembunyi, tapi banyak yang percaya dan suka. Sampai dimanapun Naima masih di ini. Selama ini yang depan kecil ditutup, renovasi yang gede ini buka di belakang. Gitu ya. Sembunyi Tetap banyak. dicari sembunyi ya. Iya. Berarti Alhamdulillah. sebelum toko ini dibuka, online-nya tetap jalan gitu Iya. ya. Berawal dari online itu tadi ya. Iya. Nanti kalau kita ngomong tentang usaha ya kan ini masih masa-masa pandemi ya. Nah, yang sendiri kan tahu ya Cinja kan banyak yang kena dampak ya. Iya. Nah, ini kita pengen tahu juga ini. Iya, pengen tahu juga gimana cara cari. Iya, di masa Nah, seperti pandemi ini masa gimana sih Nenek Edi bisa bertahan? Iya, di saat pandemi ini memang banyak sektor yang tutup atau maksudnya kurang diuntungkan karena ada ini. Tapi syukur alhamdulillah yang Nainai jual itu banyak-banyak kayak bayangan seorang wanita biasa beli online
Terus ternyata di Nainai ID ini semua produknya ada, yang biasanya cuma di HP tulat-tulit, cuma lihat-lihat, ternyata di Nainai ID ini ada. Nah dari situ keuntungan di mana Nainai ID ini berkembang kayak gitu, karena kan di saat pandemi orang tuh banyak-banyak online, tapi Nainai nyediain barang-barang yang biasa mereka online ada ready di Nainai ID. Kalau kita lihat-lihat di sekeliling, ini kan barangnya branded semua Iya. ya, tapi harganya juga terjangkau gitu ya. Harganya bervariasi. Saya tadi emang udah lihat ya waktu Iya. kita datang sini kan ketemu dengan beberapa orang ya. Ternyata harganya juga bisa dikatakan bukan harga yang wah, tetapi barangnya wow Barangnya kualitasnya berkualitas Iya. banget. Aku habis lihat-lihat sih, kayaknya nanti bakal cuma beli ya. kualitas bintang 5 ibaratnya kayak gitu. Dan pertanyaannya adalah kok bisa? Iya, kok bisa? Dengan barang seperti itu tapi harganya seperti ini. Nah, karena Nainai ngambilnya dari luar, ada beberapa barang yang ambilnya dari luar, makanya dapat harga yang bersahabat sekali kayak gitu. Berarti Mbak Nene sering ya pergi keluar kayak gitu untuk Enggak, ambil stok gitu? Nainai ada toko segede ini sebelumnya juga sama jualan di jualan online, tapi kayak dijual kayak gitu. Kalau di Indonesia kan tapi Iya. Nainai juga main itu, makanya dapat barang juga dari luar yang harganya terjangkau. Iya. Berarti semuanya harus online ya. Dengan usia yang masih muda, kemudian kuliah juga masih harus ngurusin butik ya. Iya. Itu terus gimana sih? Ya kadang Nainai itu sampai pusing, kadang sampai jarang mandi, kadang sehari itu sebentar. belum tentu Jadi Ini mandi udah belum? mandi belum ini? Tadi pas rezeki banget hari ini mandi ya Allah. Oh rezeki banget ya? Berarti Rezeki kemarin nggak banget. mandi nih? Biasanya sampai 2 hari Nainai itu nggak mandi. Ya Allah, Waduh. untung kita jaga jarak ya. Iya ini karena apa, ngejar target harus cepet sukses kayak gitu. Iya, Nainai iya. ID ini juga nggak sampai setahun bisa sebesar ini, alhamdulillah. Belum sampai setahun, tapi Banyak pencapaiannya udah ini. Iya, makanya kan itu ngatur antara ini waktunya kuliah walaupun online gitu ya, kemudian ini waktunya bisnis, belum lagi dengan teman-teman yang ada di sini tuh ngatur waktunya tiap harinya gimana itu. Iya, waktunya itu emang agak susah ngaturnya. Heeh. Tapi ya Nainai berusaha bagi-bagi walaupun agak ribet gitu istilahnya. Agak beribet Kalau ya. misalnya saya daftar asisten pribadi untuk ngurusin bisa nggak sih? Ya semudah inilah ya dengan segitu banyaknya kegiatan saya bayangin aja pusing gitu kan. Iya. Tapi ternyata Mikirin jadwal di kantor Nah, aja iya, pusing iya. gitu ya. ternyata seorang nenek itu bisa memanage semuanya dengan bagus dan ternyata juga bisa sukses kan ya. Iya. Nah, kemudian kita boleh tahu juga ya. Tadi setiap butik itu pasti kan punya keunggulan tersendiri ya. Butik A begitu, butik B begini. Nah, kalau untuk Nainai ID ini apa sih keunggulannya? Keunggulan di Nainai ID menurut beberapa customer Nainai ya, yang dari customer, karena Nainai sendiri mau turun tangan melayani satu persatu. Nainai ngejaga yang namanya kualitas, ngejaga kepercayaan mereka, karena yang jualan banyak tapi yang jual nggak tanpa melihat untung saja nggak banyak. Nainai selalu ngasih kualitas, kalau bagus-bagus, kalau jelek-jelek, memang ada harga, ada kualitas di situ, di mana Nainai sangat dipercaya sama orang. Jadi mau turun sendiri ya. Itu Saya layani. Nah, ya itu kan jarang-jarang ya. Misalnya kan Jarang. jarang-jarang di tempat lain kalau ownernya itu mau turun tangan, ketemu dengan konsumen, ngobrol, termasuk tadi saya sempat melihat Mbak Nen di situ ya nyobain sepatu ke Iya. ini. Nyobain Lah, sepatu kok ke bisa sampai customer. segitunya? Iya, karena sebelum saya di posisi ini, kemarin saya juga ada di posisi yang kecil, jadi saya nggak akan melupakan itu. Gitu ya? Mau saya gede, saya pun juga pernah kecil. Ternyata gitu ya. Iya. Ini bisa dicontoh lah ya. Bisa. dicontoh untuk ke depan siapapun kayaknya bisa menjadi kiat tersendiri ya. Nah, ini kalau misalnya nanti apa itu ketika kuliah harus skripsi. Itu apa yang akan dilakukan? Nah, kalau persiapan ketika saya mau skripsi besok, saya tuh mungkin saya akan lebih mengebut untuk persiapan lainnya. Misal waktu saya kan yang review sendiri, saya simpen dokumentasi waktu saya nge-review kayak gitu-gitu. Pokoknya minimal 1 minggu waktu yang sebelum saya pakai untuk skripsian, saya selesaiin dulu di toko, kayak di butik kayak gitu. Iya. Jadi kalau saya lihat sebentar di belakangnya ada beberapa barang ya. Iya. Ini koleksi-koleksi Nah. Nainai kayak gini.
nih premium. Walaupun ini kualitasnya KW, tapi Nainai selalu ngejual kualitasnya nggak kalah sama aslinya. Kayak gini nih contohnya. Belum bisa dilihat pemirsa contohnya. Cinta nggak penasaran? Nggak pengen Aku bedah. penasaran banget, Penasaran killer banget. Bagus banget loh ini kualitasnya beneran. Coba, sekarang kita lihat review antara Sinta dengan Nana seperti apa. Coba Aku yang nggak Sinta biasa kalau lagi nge-review. seperti apa? Aku nggak biasa nge-review. Gitu ya? Biasanya Coba pakai. contohnya gimana? Biasanya Nainai ngeracunin para kaum wanita Iya. kayak gini. Halo sobat Nainai nih, Nainai punya koleksi terbaru. Kalian wajib banget harus langsung buruan cus datang ke toko ya, karena koleksinya nggak banyak. Dan buat yang mau, jangan lupa kalian juga bisa beli online ataupun kalian datang langsung ke store kayak gitu. Oh, gitu ya? Harus ceriwis ya. Ternyata bisa serius itu ya? Iya, seceriwis Iya, iya, iya. itu. Tapi di sini selain tas ada juga topi, kemudian ada juga apa lagi? Dompet, sepatu, Ada sepatu. heels, kayak gitu. Itu memang ada kerjasama khusus nggak sih dengan merek-merek tertentu gitu? Oh enggak, Nainai ini semua Nainai yang handle sendiri. Handle Nainai sendiri. cari supplier, lain-lainnya Nainai sendiri. Atau mungkin satu hari ada mereknya Nainai ID? Ya kemungkinan insya Allah pasti bakal ada. Akan ya, segera punya ya. produk sendiri. Ternyata memang ada tujuan ke sana ya? Ada, insya Iya, iya. Allah. Nah, ya. Aku pengen tanya nih, masih ingat nggak sih pertama kali ketika jualan tuh barang apa yang dibeli orang waktu itu? Waktu itu tas harganya 140.000. Itu teman Nainai sendiri yang beli waktu itu. Iya. Itu kelas berapa? Oh, produk yang Nainai ID ini atau yang zaman Oh, dulu? yang banget? pertama kali, yang pertama kali. Pertama kali yang saya waktu itu jual pisang goreng. Oh malah jualnya Iya. ke makanan ya? Saya pernah jualan pisang goreng keliling terminal, terus persatuan dagang sepeda motor kayak ada paguyuban. Saya jualan roti 2000-an, saya ambilnya 1000. Terus saya jual pisang goreng, itu dari bapak saya, yang goreng nenek saya yang pisang itu. Kalau yang roti 1000-an, saya jual 2000 itu bapak saya yang dapat. Itu saya SD kelas 2 juga. Oh, Kayak gitu. rongsokan pagi, terus siangnya saya jualan itu. Sama bawa kertas sama pulpen. Jadi kadang ada yang utang, bapak-bapak gitu. Saya catet kayak gitu. Ini beneran Tetep banyak ya, yang bapak-bapak dia ya. cerita jualan. Mungkin banyak yang kurang percaya. Masa anaknya Pak Raja, Bapak Wahyu sama Bu Utami jualan kayak gini? Iya ya, tadi kalau memang saya dengar ceritanya itu antara anggota dewan gitu ya, Iya, anggota sama dewan dengan pengusaha. seorang pengusaha. Iya loh ya. Sari rongsokan dijalani, jualan pisang goreng dijalani, kemudian jualan roti goreng pun juga dijalani ya. Berarti peran orang tua buat Mbak Naina ini penting banget mas. Tapi satu hal memang yang buat saya salut, ternyata rasa gengsinya nggak ada loh ya. Iya. Semua itu. Selama halal. Parentingnya bagus sih. Sebentar, waktu masih kelas 2 itu dikasih uang saku nggak sih kalau sekolah? Dikasih, tapi itu cuma 2000. Menurut saya kurang, jadi saya cari uang tambahan. Oh. Nggak pernah komplain, Pak uang saku saya kurang. Bapak saya bilang ya udahlah segitu aja, udah Segitu masih aja. kecil katanya. Oh. Makanya saya dituntut cari sendiri. Begitu ya. Dan nanti kita juga pengen tahu ya tentang orang tua dari Sosok orang tua yang membuat Mbak Naina sampai sejauh ini gitu seperti ya. apa dan bagaimana ya. Tetaplah di Ngopi. Ngobrol happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi TNTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi TNTV. Halo pemirsa, masih bersama Ngopi Ngobrol Ngobrol Happy. Happy. Di sini kita masih bersama Nanai. Halo, hai. Masih bersama Mbak Nana ya. Iya, memang menurut saya ada unik-uniknya juga ya. Iya. Saya nggak nyangka ya ketika tadi melayani konsumen gitu kan dengan gaya yang lugas, yang lus. Tapi ketika ngobrol dengan kita biasanya juga ya. Bisa. Ini tuh beda gitu ya. Iya, beda-beda. Dan Auranya langsung berubah. friendly banget jadi Friendly betah ya. banget, humble. Asik ini. Asik ya? Para pembawanya asik-asik ternyata. Itu bukan dari kita sebenarnya. Dari narasumbernya loh. Tahu nggak? Iya. Mengikuti. Nah, sekarang kita juga pengen tahu tentang orang tua dari itu seperti apa sih dukungan dari orang tua seorang Nana ini ya ketika awal terjun dari tadi jualan pisang goreng, jualan roti, kemudian ke butik atau jualan barang seperti ini.
peran orang tua saya itu sangat amat berpengaruh sekali. Karena yang pertama, Nainai tadi jelasin, orang tua saya itu hanya memodali saya bondo ambekan untuk duit. Artinya bondo ambekan untuk duit itu ibarat kamu itu udah tak kasih nyawa. Jadi lah Isa, kamu itu hasilin sesuatu dari nyawa yang saya kasih kayak gitu. Jadi orang tua saya itu sama sekali tidak memodali saya uang atau materi, tapi mereka memodali saya kualitas hidup. Ibarat kualitas hidup itu kayak gimana sih? Saya dikasih tahu ini kamu bisa cari uang nggak bener sama uang bener. Contohnya waktu saya cari rongsokan tuh kan ada botol-botol. Kalau kamu pengen dapet cara uang benar, botolnya nggak usah diisi air. Jadi betul-betul bekas itu ya? Iya, kosongan. Tapi kalau kamu pengen dapet uang lebih, diisi air kayak gitu. Orang tua itu, saya tuh ngasih beberapa gambaran. Ini ada contoh jelek, ada contoh baik. Tergantung kamu ngambil yang mana kayak gitu. Peran orang tua saya sangat berpengaruh. Ibarat kayak saya itu, kualitas dari diri saya itu dicerminkan dari kedua orang tua saya, seperti itu. Model dari orang tua. Berarti segitu dekatnya ya. Berarti kedekatan Mbak Nana dengan orang tuanya itu Sangat dekat. dekat, iya. Sedekat kayak apa gitu. sih? Sedekat apa sih, boleh ceritakan? Sedekatnya itu ibarat saya itu curhat masalah pasangan tuh orang tua saya itu tahu kayak Oh, gitu. gitu ya. Dekatnya. Deket banget ya berarti. Ini kita jadi flashback kembali ya, ketika kelas 2 cari rongsokan. Itu waktu yang dimiliki seorang Nainai dengan orang tuanya, atau quality time-nya seperti apa kalau bekerja seperti itu? Jadi kan bisa membangun kedekatan dia, seperti apa cara? Nah, kalau kedekatannya orang tua saya itu dari saya kecil kan emang suka kerja, tapi di saat makan, biasanya kita itu sering makan. Nah, di saat itu kita saling cerita kegiatan kita, kayak gitu. Bahkan sampai sekarang, mau orang tua saya itu bertengkar, namanya rumah tangga gak mungkin bertengkar. Orang tua saya itu bertengkar, tapi mereka itu masih selalu mengutamakan, ayo kita rembukan, ayo kita cerita keluarmu apa, kayak gitu. Mengutamakan kebersamaan ya. Iya. Nah, ada nggak sih cerita yang diingat ya masa kecil itu yang paling menyedihkan? Ada nggak sih? Cerita ada di saat teman-teman saya punya apa, saya nggak bisa punya kayak gitu. Makanya saya selalu mikir apa namanya, cerita sedih kan, waktu saya teman-teman saya punya, saya nggak punya kayak gitu. Itu buat saya kecil banget hati saya. Kecil hati, ya. Makanya saya punya moto buat diri saya nggak gengsi saya itu ketika saya nggak bisa beli barang yang saya mau. Itu saya orangnya nggak pernah gengsi cari uang, tapi kalau saya pengen beli barang saya nggak bisa, itu yang buat saya gengsi sampai sekarang. Iya. Kalau teman-teman dari Mbak Nana sendiri melihat seorang Nana yang dulu seperti itu, sekarang seperti ini bagaimana? Kalau beberapa teman saya itu udah mulai tahu, mereka nggak begitu kaget kayak, wah temanku ternyata kayak gini, enggak, karena mereka tahu kalau saya itu emang dari kecil udah suka berwirausaha. Jadi ngikuti proses ya, seperti apa perkembangan seorang Nana gitu ya. Tapi kan ada beberapa teman mungkin nggak tahu tentang masa lalu Mbak Nana iya, gitu. nggak semua Terus kalau tahu. misalkan Mbak Nana cerita, aku tuh dulu pernah gini-gini, itu mereka gimana responnya? Mereka nggak nyangka juga, sama kayak orang yang baru kenal. Ya Allah, ternyata Nay, kamu tuh kayak gini ya, dibalik kamu kayak gitu. Iya, sama kayak Mereka kita sih juga. tadi responnya ya. Iya nggak sih, kayak Iya kayak iya nggak sih, ya nggak sih? Iya gitu. benar, saya sendiri nggak percaya ya Iya. kalau nggak dengar sendiri dari seorang Nana ya, yang kita tahu di medsos kan begitu ya, begitu tanya, udah sukses gitu kan. Iya. Terus kemudian ada nggak sih cerita atau momen yang diingat itu bisa dikatakan momen paling menyentuh di hati, Oh, iya. kebersamaan ketika dengan kedua orang tua atau momen yang lain? Ada ketika saya waktu itu sama bapak saya pernah kan dapat pasangan yang kurang baik. Di situ bapak saya ini benar-benar, kalau masalah hati itu kan kayak sebagian belahan jiwa kan. Masalah hati dengan pasangan tuh kayak ibarat masalah yang benar-benar susah, Kak. Ibarat masalah uang, masalah uang atau masalah sesuatu itu masih bisa diatasi, tapi kalau masalah hati ibarat sebagian belahan jiwa kita, hidup kita kan pada pasangan itu. Saya pernah gagal dalam berpasangan. Peran bapak saya sama ibu saya itu sangat penting. Bapak saya sebelum saya memilih laki-laki itu udah bilang,
Nduk, kamu pasti gagal sama dia. Tapi lek kamu terusin, papanya nggak bisa ngasih apa larangan kayak gitu. Saya tetap ngeyel, tapi sebelum saya ngeyel itu bapak saya udah bilang. Nah dari situ saya mikir apa itu orang tua itu emang sangat berperan dalam hidup. Ketika saya udah tahu saya bakal gagal, bapak saya menyuruh saya untuk terus karena itu pilihan kamu. Iya. Berarti tetap apapun pilihannya Mbak Nanai, orang tua tetap support ya. mendukung. Ketika saya jatuh, mereka ikut membantu untuk menaikkan kembali kepercayaan diri saya kembali. Gitu. Jadi pernah juga mengalami seperti itu ya. Nah tadi kan tentang hal pribadi ya. Nah kalau tentang usaha pernah nggak sih mengalami usaha yang tiba-tiba Jatuh. nah kemudian naik lagi? Naik turun gitu Iya. ya. Alhamdulillah selama si Nai ini selama hampir setahun belum ada sih Mas kayak jatuh bangunnya, tapi mungkin kalau dikatain orang kayak gitu pasti ada kayak duh barangnya ini kok gini kok kan ada yang beberapa saya jual barang itu yang seperti ini kan harganya aslinya kayak 5 jutaan sedangkan saya jual dengan harga cuma 270.000, kualitasnya sangat amat bagus, orang tuh masih ngatain dibandingin ini aslinya loh nggak kayak gini, maksudnya kan harga 5 juta dibandingin dengan harga 270.000 kan sebenarnya beda banget kan Mas, tapi dengan 270 saya menjual kualitas yang sebaik ini sebenarnya orang itu nggak bisa lah mengatakan kayak gitu kan karena ada harga ada kualitas. Gitu ya. Tapi dengan harga segitu di sini barang-barangnya berkualitas semua makanya kok. banyak yang percaya loh. Nah ya itu dia. Terus ketika menyikapi mendapat bisa dikatakan cibiran lah atau cemoan itu gimana sih menyikapinya supaya tetap Nah pertama Nai cerita ke orang tua ikut marah kan karena yalah anakku susah-susah kok dikatain orang, tapi Nai membalasnya itu dengan menaikkan kualitas hidup, menaikkan kualitas kayak Nai langsung readyin banyak barang lagi yang kualitasnya lebih baik biar lebih dipercaya lagi, biar bisa diterima banyak orang kayak gitu. Nah sekarang kita ngomong tentang konsumennya. Ini Nai ini konsumennya dari mana saja sih? Nah, banyak kalangan alhamdulillah dari yang pertama dari pejabat juga ada, dari beberapa artis juga ada, dari masyarakat biasa kayak menengah ke atas kayak gitu juga ada. Karena harganya sangat bersahabat kok. Dari anak-anak sekolah semua kalangan bisa di sini karena harganya sangat amat terjangkau dengan kualitas yang baik. Nainnya selalu ke sini. Oh gitu ya. Ya. Kayaknya aku juga penasaran dengan orang tuanya. Iya. Pastikan jangan kemana-mana. Tetap di Ngopi, Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Happy. bersama Nai. Aku tadi lihat tuh ngelirik sana, ngelirik sini. Memang mana sih yang ditaksir? Iya, Mbak, Banyak nggak kayaknya fokus semua. nih. Iya, nggak fokus aku nih sebenarnya. Ya. Tadi. Tapi nanti selepas ini Nanti kita ya? akan cek lagi. Tapi kita lihat barangnya cewek semua ya. Terus nanti apa yang bisa saya taksir gitu kan? Enggak ada. Buat istri, anak Insya dan Allah istri. nanti bakal diredikin cowok-cowok. Oh gitu ya. Kita tadi udah ngobrol banyak sekali ya, mulai dari masa kecil, remaja, kemudian tentang cerita yang di hati tadi kan. Dan kita tadi ngobrol tentang orang tua ya. Penasaran ya. Iya, bisa disebutkan nggak sih nama orang tua lengkapnya? Kedua orang tuanya siapa sih? Nah, bapak ibu saya tuh namanya Bapak Wahyu Widodo, biasa dipanggil Raja Sengon kayak gitu. Oh, Raja Sengon. Oh, yang Raja pasangan Sengon. itu Iya, yang iya. viral di sosial media itu ya. Nah ini kalau kita ngomong tentang Raja Sengon, saya juga nggak asing. Saya tahunya kan dari pemberitaan, dari media. Kalau orangnya sendiri saya belum tahu. pernah, Iya. iya. Jadi bisa kita ketemu ya? Iya, bisa. Bisa kita ketemu ya? Oke, bagus. Kita hadirkan. Mari kita panggil Raja Bagus, Raja Sengon. Bapak Raja Sengon. Ini dia. Silakan Bapak. Sengonnya gede ya? Nah, sengonnya gede. Gede. Ini anak saya the best ini. Ini memang apa ya? Setilnya luar biasa. Dalam arti luar biasa seperti apa sih, Pak? Nah, anak saya ini memang kayak saya sudah setilnya nurun saya. Dia pintar sangat. Tidak pernah
punya kata-kata tidak bisa, saya selalu ngomong, apa yang kamu jangan sekali-kali ngomong kamu tidak bisa. Begitu kamu ngomong tidak bisa, selamanya kamu tidak bisa. Pekerjaan apapun kamu bilang bisa. Contohnya dulu Pak Pai, saya bukan kontraktor, bukan arsitek, bukan macam-macam. Tapi saya suruh garap di Aluda itu buktinya sampai dia juga bisa. Saya basic saya bukan arsitek, bukan macam-macam, tapi saya punya keberanian, percaya diri. Karena apa? Rasa angan-angan itu doa. Rasa angan-angan adalah Doa. Anak saya ini luar biasa sama dengan saya. Saya selalu ngomong, uang lek pinter, dibandani ambekan itu duit saya. Apa meneh lek kita bandani duit. Makanya saya selalu ngomong sama si Naima, jangan sekali-kali kamu ngandalnya papi. Biar papi punya, mami punya, kamu jangan anggap itu materi itu jangan kamu pikir. Itu anggap bonus nanti kalau papi, kalau mamimu sudah tua, ini mungkin anggap aja bonusmu. Jadi kamu tidak perlu ngandalkan papi itu punya A, punya B, tidak perlu. Yang penting saya harus percaya diri. Setting sendiri, jadi harus kayak gitu. Jadi kamu nanti, Naima nanti suatu saat tidak akan ketergantungan. Jadi punya pribadi yang benar, ini loh Naima sendiri. Iya. Bukan, buktinya sekarang udah nggak tergantung aja. Ya, anak saya memang sejak kecil tidak pernah tergantung dengan saya. Dan mereka tidak pernah minta uang sama saya, urunan kalau sekolah. Semua tidak pernah minta bantuan saya. Dia berusaha sendiri. Sampai sekarang pun, dia itu mulai kecil tak suruh tak modali kresek ini lah. Akhirnya tak. Iya loh Pak. Ya. Tadi kok bisa dimodali kresek warna merah gede. Saya ngomong ke anak saya, selalu kalau kamu mulai orang itu kalau umur 0 tahun, 0 hari sampai 40 kamu nggak sukses, selamanya kamu sulit untuk sukses. Karena orang sukses itu batas umurnya 40. Kalau 40 kamu nggak sukses, kamu ya lewat. Makanya sebelum 40 tahun, kamu harus sukses. Gitu loh. Jadi kamu nanti kalau sudah sukses di 40, kamu akan settle keuangan kamu, ekonomimu. Kalau di 40 kamu nggak sukses, alamat sudah bahaya. Karena anak saya selalu jangan, kamu harus berusaha. Iya. Gitu loh. Tadi sempat menyebut nama Raja Sengon kan ya, kita kan jadi penasaran. Iya. Kok bisa disebut Raja Sengon itu awalnya seperti apa? Bisa Gini awalnya, dulu saya punya pekerjaan kan bermacam-macam. Ternyata yang paling oke saya pekerjaan bidang saya di Sengon, makanya saya geluti. Sengon kayu itu ya? Iya. Petani kayu, Sengon. Petani Sengon, jadi saya fokus di situ. Dulu orang Sengon tuh kan tidak laku. Katanya untuk buat A, B, C, tapi saya tidak menghiraukan. Saya berprinsip ini namanya kayu, makin lama makin mahal. Itu aja prinsip saya. Itu akhirnya kayu Sengon itu diproduksi untuk apa, Pak? Iya, enggak, saya nanam, tapi nanam. Jual di di pabrik. pabrik, tapi kan tanaman Bapak saya tuh ibarat cuma petani Sengon kayak gitu. Kirain Raja Sengon menanam sengon terus ngasilin apa gitu. Ya, jadi nama Raja Sengon itu bapak saya jadi petani, banyak tanaman sengon, nah dari situ. Gitu. Yang pertama kali panggil Raja Sengon siapa sih Pak? Masih enggak ya? enggak ada, mungkin alam sudah kasih nama saya itu karena gitu. Wah, saya kok Sengon saya terlalu banyak jadi nama kasih Raja Sengon itu aja. Mungkin yang memberi nama saya itu alam gitu. Oh gitu. Tapi Karena sampai sekarang dia sukses gitu loh. Dan orang selalu ingat kalau ngomong Raja Sengon pasti ingat, oh iya pasti gitu kan. Nggak ada yang nggak tahu sih kayaknya ini. Pokoknya orang hidup itu prinsip kita pegang itu. Garis tangan. Oh, aduh. Garis tangan, tanda tangan, ya toh? Campur tangan. Kalau dari itu sukses itu. Garis tangan, tanda tangan, Campur campur tangan. tangan. Oh. Terus Tiga. ada apa dengan garis tangan? Nah, garis tangan itu namanya namanya takdir. Contoh begini. Kalau kamu orang sakit atau orang mati itu semua kan takdir, Pak. Ya. Kalau belum takdirnya, biarpun kamu ditabrak truk sampai truknya hancur, itu kan nggak Iya, bisa betul, mati. betul. Tapi begitu takdir, begitu kena sedikit aja kan mati. Itu Iya. namanya garis tangan. Garis tangan. Kemudian Ngecek di garis tangan nih langsung. Iya, tanda tangan. Garis tangan. Nah, Tanda tangan. Ya gini Tandanya kalau orang, Udi nah, nih. makanya kayak anak saya pilih kalau mau bikin apa-apa, mau sign, mau tanda tangan apa saja hati-hati. Itu akan bisa mencelakakan gitu loh. Bisa Makanya mencelakakan, bisa menguntungkan juga. kayak makanya gitu. sangat hati-hati gitu loh. iya, jadi gitu ya. Garis tangan,
campur tangan. Campur tangan. Nah, campur ini kalau pekerjaan tuh pas fokus ada orang pihak ketiga begini begitu, akhirnya jadi kacau. Makanya kalau punya prinsip harus punya apa ya, dedikasi, harus prinsipnya sendiri. Tidak boleh A, B, C kesana kemari, akhirnya tidak punya pedoman. Makanya harus punya prinsip gitu loh. Jadi harus punya prinsip. Iya, Saya ingat kalau itu. namanya sudah campur pekerjaan itu, kalau ada campur tangannya pihak ketiga itu kan pasti ribet gitu loh Mas. Iya. Makanya itu tadi campur tangan gitu. Campur tangan. Itu. Ini kalau kita ngomong tentang Nanay, Pak ya, Iya. di mata seorang Raja Singa tuh seperti apa sih Nanay dengan kesibukannya saat ini? Wah, anak saya ini saya enggak pernah ngasih apa ngelem kamu hebat itu enggak. Saya sebetulnya ya tahu anak saya ini hebat sudah. Tapi saya enggak pernah ngasih ngomong kamu tuh hebat, kami enggak. Ini Ya sekarang. Bapak saya itu ibarat baru menyadari apa itu kelebihannya lebih banget tuh ketika grand opening kemarin. Nah. Bahkan sampai sekarang bapak saya masih berkaca-kaca terus kayak bilang, ya Allah Duk, kok kamu bisa kayak gini. Bapak saya itu nggak terlalu mengerti ekspektasinya lebih kayak gitu. Karena selama ini saya itu ya cuma jadi anak biasa kayak gitu. Tapi karena di sini saya juga ingin berprinsip, saya itu berdiri sendiri tanpa kedua orang tua kalau bisa kayak gitu. iya. Memang saya kemarin itu lihat anak saya grand opening itu waktu sama bupati itu. Saya itu kan bisa nangis tuh ada 3 Pak. Kalau bapak saya mati, kalau ibu saya mati pasti saya nangis. Yang ketiga itu kemarin pidatonya anak saya bisa menangis. Sampai Bu Ipuk tahu, sampai terharu. Duh, saya terima kasih Bu Ipuk. Sampai ngomong, Pak Wahyu anak sampai kok luar biasa kayak gini. Yaitu Bu Ipuk, saya tidak pernah ngajari, luar biasa anak sampai kayak anak ajaib katanya Bu Ipuk. Ya matur nuwun Bu gitu loh. Tapi dengan memberikan motivasi dan dukungan ya Pak ya. Iya, tapi sekarang saya baru tahu Naima ini ya sekarang ini loh. Kok hebat anak saya. Kok sudah kayak saya gitu loh. Iya. Pak, dulu Hebat luar biasa. Ketika Nana ini Pak ya, Nana itu terjun pertama kali ke butik ini ya. Itu Bapak Wahyu sendiri menanggapnya seperti apa itu? Enggak, saya biasa, tak kira itu saya enggak pernah saya lihat ya biasa lah. Gitu. Orang tua saya itu meremehkan, Saya sedikit enggak- meremehkan. iya. Sakit hati nggak sih diremehkan kayak gitu? Ya mikir, pokoknya tak buktiin. Tapi sebelum saya diremehkan orang tua, ada orang tuh bilang kayak gini, tak lihat Dek, besok kamu bisa apa tanpa orang tua kayak gitu. Kamu bisa apa sih kalau nggak ada campur tangan orang tuamu kayak gitu-gitu. Makanya saya buktiin belum setahun saya bisa bangun toko kayak gini, butik sebesar ini seBanyuwangi. Saya bangga banget. Ini Bahkan ada saya juga garis tangannya kayak apa sih? Bisa dilihat ya. Gak sama. Nggak sama Nggak ya. sama. Pokoknya orang ini salaman sama saya, banyak rezeki salaman sama Salam dulu biar banyak Ya, rezeki. ketularan, amin. Ya, orang itu kalau salaman saya pasti banyak rezeki. Amin, amin, amin. Sama amin, amin. percaya dan tidak percaya. Sebelum dan sesudah saya buktikan. Iya, Sama iya, iya. bisa membuktikan sendiri. Semoga Nantinya. seperti itu ya. Nanti kalau terbukti aku hubungin Pak Nah, Raja saya kalau ya. tidak terbukti hubungi saya. Ini saya khawatir teman-teman yang kameramen juga pengen coba Iya, tanya. biar jangan-jangan pengen salaman juga ini. Tapi nggak boleh, cukup kita aja yang Cukup jabat kita tangan. aja ya. Lanjut, Gak usah stop, ikut-ikut Pak, ya. Gak usah ikut Biar- di biar belakang kita layar aja ya. Nah, gitu loh. Ini memang betul-betul hebat memang. Saya baru sadar kemarin. Wah, ternyata anak saya kayak saya. Saya tidak pernah memanjakan anak saya ini dan itu. Kalau kamu itu sudah taiknya wasa, kalau kamu sudah mau berusaha ya sudah resiko semua kamu cari sendiri. Gitu. Tapi ternyata tak kira itu bangun gini tuh habis 400 berapa itu. Saya nggak percaya ternyata tabungannya Naima banyak gitu. Oh ya wes nggak apa-apa, hebat saya kamu bisa. Saya percaya sekarang sama anak saya gitu loh. Iya. Pak, ini kalau kita ke flashback masa kecil ya, ke masa Iya. kecil seorang Nani yang cari rongsokan, kemudian jualan pisang goreng. Ya sebenarnya masa kecilnya pun bedik nggak sih Pak? Anak saya itu ya enggak kalau bedit, cuma dia selalu fokus dengan pekerjaan sekecil apapun itu. Oh gitu, teliti ya? Saya teliti, anak saya tahu betul lah itu. Biasanya kan ada anak kecil biasanya gini, disuruh gini, oh kan pengen main gitu kan, atau dalam arti itu kalau dikasih tanggung jawab belum bisa lah dianggap 100% gitu kan. Anak saya selalu tak ajak kalau kecil orang itu kamu kalau melihat orang jangan lihat bawahnya, itu loh orang itu loh jualan. Kamu lah di bawah kamu untung masih punya aku, tapi kamu jangan ngandalkan orang tua.
Jadi kamu lihat itu orang-orang yang jualan di situ tuh. Itu loh kalau bisa tirukan itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih terhormat, lebih the best itu Sal. Makanya daripada main saya selalu mending kerja, cari uang kayak gitu. Anak saya pinter Pak, anak-anak kecil itu anggotanya banyak dulu. Dibelikan sepeda gitu, harga 150, 200, akhirnya nyicil dibayar 5.000, 3.000. Dari rongsokan. Di kredit dari rongsokan itu. Oh gitu ya. Kalau dapat uang 15.000, cicil sepeda pancal 3.000. Setelah itu kalau rusak sepatunya semua anak-anak saya ini yang belikan. Ternyata dari kecil jiwa bisnisnya udah muncul ya. Iya. Ini hebat ini. Saya tidak pernah ngikuti tau. Modali sebesar ini saya tidak pernah Kak nanya, Kak uang kamu bagaimana enggak. Saya tidak pernah tanya sama anak saya. Yang penting kamu harus bisa apa saja Sak. Kamu jangan mengandalkan papi kalau gitu. Iya. Oke, Pak, kita juga ingin tahu ya harapan dari seorang Bapak Raja Sengon seperti apa sih kedepannya tentang usaha yang dilakukan oleh Naina ini? Anak saya tak suruh Sak, kamu yang lebih maju lagi, lebih kreatif, lebih luar biasa. Pekerjaan apapun kamu harus fokus. Tidak boleh kamu sekedar mengandalkan pegawai kamu. Kamu harus turun. Jadi biar apa yang dirasakan oleh pegawai kamu biar tahu dulu. Orang itu bisa besar karena kecil. Dari kecil nanti akan bisa besar kalau kamu fokus dengan pekerjaanmu. Jangan meremehkan dengan orang-orang itu. Yang penting kamu harus ikut turun. Nanti biar tahu rasanya di bawah itu begini-begini. Nanti kamu suatu saat jadi super bos. Kamu paham banget gitu loh, Dek. Harapan dari seorang Naina Untuk Raja Sengon kedepannya, ke depan. pasti kan masih punya cita-cita ya. Oh iya. Kalau cita-cita saya ke depan, insya Allah saya tuh pengen mengikuti jejak orang tua saya. Saya punya cita-cita pengen jadi Bupati Banyuwangi. Amin. Amin. Itu waktu saya punya cita-cita itu udah dari lama. Teman-teman sekolah saya SMA 1 Giri pasti semua tahu cita-cita itu, karena waktu itu saya kan dari desa. Saya bilang saya pengen bukan orang tua saya yang menceritakan kehebatan saya, tapi orang lain yang menceritakan kebaikan kehebatan saya ke kedua orang tua saya itu sih. Kalau untuk Nainai semoga makin banyak cabangnya, Amin. banyak dipercaya orang dan datang ke Nainai ID seperti itu. Amin. Oke, baik. Kayaknya hari ini ngobrol kita sebenarnya masih kurang ya. Iya. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi dengan cabang-cabang Nainai ID ini ya. Iya. Oke. Mbak Nain, terima kasih banyak sudah ngobrol dengan kita di acara ngopi. Kemudian Pak Raja Sengon juga, saya juga maju dengan ya. Oke, kita pamit dulu dan pemirsa untuk hari ini ngobrol kita dengan Nainai ID sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi